Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dengan NPM 237580112 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai WLAN konsep. Eh, apa saja sih yang kita pelajari di modul ini? Mengapa kita harus mengambil modul ini? Yang pertama itu ada banyak cara untuk terhubung secara wireless seperti halnya semua hal yang melibatkan jaringan. Jenis nirkabel ini paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Koneksi ini memerlukan perangkat tertentu dan juga rentan terhadap jenis serangan tertentu, dan tentu saja ada solusi untuk mengurangi serangan ini. Jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai modul konsep WLAN, kita akan memberi pengetahuan dasar yang kalian butuhkan untuk memahami apa itu WLAN nirkabel. Ya, apa saja sih yang dapat kita lakukan dan cara melindunginya? Di sini kita akan mempelajari dari tujuan modul ini menjelaskan bagaimana WLAN akan memungkinkan konektivitas jaringan. Di sini terdapat judul topik dan tujuannya. Di sini terdapat pengantar jaringan wireless. Itu jelaskan bagaimana teknologi standar WLAN di sini. Selanjutnya di sini terdapat komponen dari WLAN, yang dimana tujuannya di sini menjelaskan komponen infrastruktur LAN di sini WLAN. Di sini terdapat judul WLAN operation, yang dimana di sini dengan menjelaskan bagaimana teknologi nirkabel memungkinkan operasi WLAN. Dan di sini CAPW operation, Cap Web operation, yang menjelaskan bagaimana WLC menggunakan Cap Web untuk mengelola beberapa apps di sini. Selanjutnya di sini ada channel management, yang dimana menjelaskan manajemen saluran dalam WLAN. Selanjutnya terdapat WLAN trees, menjelaskan apa saja yang ancaman yang akan terjadi di WLAN. Di sini WLAN secure WLAN, yang dimana untuk menjelaskan mekanisme keamanan WLAN. Selanjutnya di sini kita masuk ke modul 2.1 mengenai introduction WLAN. Di sini terdapat benefit dari wireless sendiri. Wireless LAN atau WLAN adalah jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan di rumah, kantor, maupun lingkungan kampus. Jaringan ini harus mendukung orang-orang yang sedang berpergian. Orang-orang terhubung menggunakan komputer, laptop, tablet, dan ponsel. Ada banyak infrastruktur jaringan yang berbeda yang menyediakan akses jaringan seperti LAN kabel di sini, jaringan penyedia layanan, dan jaringan telepon seluler. Namun di sini WLAN lah yang memungkinkan mobilitas di lingkungan seperti rumah dan bisnis. Dalam bisnis di sini yang memiliki infrastruktur nirkabel, pengalaman biaya dapat terjadi setiap kali terjadi penghambatan peralatan atau ketika merelokasi karyawan di dalam gedung, menata ulang peralatan atau laboratorium, atau pindah ke lokasi sementara atau lokasi proyek. Infrastruktur nirkabel di sini dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berubah dengan cepat. Di sini kita masuk mengenai jenis-jenis dari jaringan wireless di sini. Jaringan
wireless didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineer IEEE dan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama, yaitu WIPA, WIPEN, WLAN, WMAN, and WAN. Yang dimana di sini mengenai WPN, yang dimana jaringan area pribadi nirkabel, yaitu Wireless Personal Area Network, menggunakan pemancar daya rendah untuk jaringan jarak pendek di sini. Biasanya dari 20 hingga 30 kaki, dari sekitaran 6 sampai hingga 9 meter di sini. Perangkat berbasis Bluetooth dan Zigbee umumnya digunakan dalam WPN di sini. Yang dimana WPN didasarkan pada standar 802 dan di sini frekuensinya yaitu 2,4 Hz. Di sini terdapat WLAN. Yang dimana wireless LAN yang menggunakan jaringan area lokal yang menggunakan pemancar untuk mencangkup jaringan berukuran sedang di sini. Biasanya jaringan ini mencangkup jaringan berukuran sedang hingga dari biasanya di sini dari 30 kaki dari sedang hingga 30 kaki. WLAN cocok untuk digunakan di rumah, kantor, dan bahkan di lingkungan kampus. WLAN didasarkan dengan pada standar 802 di sini dan dengan frekuensi 5 GHz. Di sini terdapat WMAN yang dimana WMAN, wireless MAN, yang dimana jaringan wireless MAN ini menggunakan pemancar berdaya rendah untuk jaringan jangka pendek. Biasanya di sini dari 20 hingga 30 kaki, dari 6 meter dan hingga sampai 9 meter ini biasanya. Jadi di sini terdapat wireless MAN, yang dimana dengan menggunakan pemancar untuk menyediakan layanan nirkabel di area geografis yang lebih luas di sini. WMAN cocok untuk menyediakan akses nirkabel ke kota metropolitan. Yang bisa kita lihat, WMAN menggunakan frekuensi berlisensi tertentu di sini. Selanjutnya ada WAN. Yang dimana wireless with area network menggunakan transmisi menggunakan pemancar di sini untuk menyediakan jangkauan di area geografis yang bisa kita lihat pada gambar di sini. WMAN WAN maksudnya cocok untuk komunikasi nasional dan global. WMAN juga di sini WAN juga menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. Selanjutnya di sini terdapat
wireless teknologi, yang mana teknologi wireless di sini menggunakan spektrum radio tanpa izin untuk mengirim dan menerima data. Spektrum tanpa izin tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki router nirkabel dan teknologi nirkabel di perangkat yang mereka gunakan. Di sini terdapat Bluetooth, yang dimana Bluetooth itu standar triple E 802 WPN yang menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi pada jarak hingga 300 kaki, yaitu 100 meter, yang dimana Bluetooth dapat ditemukan pada perangkat rumah pintar, koneksi audio, mobil, dan perangkat lain yang memerlukan koneksi jarak pendek. Nah, di sini terdapat ada dua jenis radio Bluetooth, yang mana di sini terdapat Bluetooth Low Energy yang mendukung berbagai teknologi jaringan termasuk topologi mesh hingga perangkat jaringan berskala besar. Di sini kedua itu ada Bluetooth Basic Rate Ancient Rate, yang dimana mendukung topologi titik ke titik yang dioptimalkan untuk streaming audio di sini. Di sini terdapat selanjutnya di sini terdapat WiMAX, yang dimana WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access. Di sini WiMAX di sini merupakan alternatif untuk koneksi internet kabel pita lebar yang bersaing dengan DSL dan kabel. Namun di sini WiMAX biasanya digunakan di area yang belum terhubung ke penyedia DSL atau kabel. WiMAX di sini merupakan standar triple E yang 802 di sini. WiMAX yang menyediakan akses pita lebar ke nirkabel yang berkecepatan tinggi hingga 300 mil atau 50 km. WiMAX di sini beroperasi dengan cara yang sama seperti WiFi, tetapi pada kecepatan yang lebih tinggi, pada jarak yang lebih jauh, dan jumlah pengguna yang lebih banyak. WiMAX di sini menggunakan jaringan menara WiMAX yang bisa kita lihat di sini, yang mirip dengan menara telepon seluler. Pemancar WiMAX dan pemancar seluler dapat berbagi ruang pada menara yang sama seperti di sini yang pada gambar. Di sini ada seluler board, yang dimana cellular broadband, yang dimana di sini seluler 4G maupun 5G di jaringan seluler nirkabel yang utamanya digunakan oleh telepon seluler, tetapi dapat digunakan di mobil, tablet, maupun laptop. Jaringan seluler adalah jaringan multicast yang membawa komunikasi data dan suara. Situs seluler dibuat oleh menara seluler yang memancarkan sinyal di area tertentu. Situs seluler yang saling terhubung di sini membentuk jaringan seluler. Dua jenis jaringan seluler adalah Global System for Mobile (GSM) dan Code Division Multi Access (CDMI). Yang dimana GSM di sini diakui secara internasional, sedangkan CDMA utamanya digunakan di Amerika Serikat di sini. Jaringan seluler generasi keempat itu ya 4G, jaringan selalu terkini. 4G di sini menghadirkan kecepatan 10 kali lipat dari jaringan 3G sebelumnya. 5G yang baru menjanjikan kecepatan 100 kali lipat
lebih cepat daripada 4G dan menghubungkan lebih banyak perangkat ke jaringan daripada sebelumnya. Di sini kita dapat lihat menara jaringannya. Di sini yang terakhir terdapat satelit broadband yang mana menyediakan akses jaringan ke lokasi terpencil melalui penggunaan parabola terarah yang disejajarkan dengan satelit orbit bumi geostasioner tertentu. Biasanya di sini satelit di sini lebih mahal dan memerlukan garis pandang yang jelas. Biasanya digunakan oleh pemilik rumah dan bisnis di pedesaan yang tidak memiliki kabel dan DSL. Selanjutnya di sini terdapat standar 802. Dan memang dunia komunikasi nirkabel sangat luas. Namun untuk keterampilan terkait pekerjaan tertentu, kami di sini berfokus pada aspek-aspek tertentu pada WiFi. Tempat terbaik untuk memulai dengan standar IEEE yang dimana 802 WLAN standar yang menentukan bagaimana frekuensi radio digunakan untuk tautan nirkabel. Sebagian besar standar menentukan bahwa perangkat nirkabel memiliki satu antena untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel pada frekuensi radio yang ditentukan, yaitu 2 hingga 2 atau 5 GHz. Ya, beberapa standar yang lebih baru yang mengirim dan menerima pada kecepatan yang lebih tinggi memerlukan titik akses dan kain nirkabel untuk memiliki beberapa antena menggunakan teknologi multiple input dan multiple output MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena sebagai pemancar dan penerima untuk meningkatkan kinerja komunikasi hingga 8 antena pengirim dan penerima dapat digunakan. Di sini terdapat implementasi standar IEEE pada 8012 yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Di sini terdapat beberapa standar yang menyoroti standar tersebut. Di sini terdapat 8012 ke frekuensi radionya yaitu 2,4 GHz dengan keterangan kecepatan hingga 2 Mbps. Selanjutnya di sini terdapat 8012 dengan seri 11 dengan frekuensi 5 Hz dengan di sini terdapat kecepatan hingga 50 Mbps yang dimana area cangkupan di sini kecil dengan kurang efektif dalam menembus struktur bangunan tidak dapat mengoperasikan dengan 8012 dan 812 di sini. Yang bisa kita lihat di sini sama dengan speed of ini yang hanya membedakan itu sini radio frekuensinya dengan keterangan kecepatannya. Selanjutnya di sini terdapat radio frekuensi yang dimana semua perangkat nirkabel beroperasi dalam rentang global radio dari spektrum elektromagnetik. Jaringan WLAN beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dan pita 5 GHz. Perangkat LAN nirkabel memiliki pemancar dan penerima yang disetel ke frekuensi tertentu dari rentang global radio seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Di sini terdapat gelombang pita frekuensi yang dialokasikan untuk LAN nirkabel. Yang bisa kita lihat wireless di sini dengan rentangnya segini, ultraviolet segini, X-ray segini, dan gamma
segini. Selanjutnya di sini standar organisasi wireless. Standar memastikan interoperabilitas antar perangkat yang dibuat oleh produsen yang berbeda. Secara internasional, ada 3 organisasi yang mempengaruhi standar WLAN, yaitu UTREE dan Wi-Fi Alliance. Dan di sini itu the International Telecommunication Union mengatur alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui itu. Itu di sini adalah singkatan dari sektor radio komunikasi. Radio communication sector. Di sini terdapat triple E, yang mana di sini terdapat spesifik bagaimana radio berfrekuensi menggunakan modul untuk mencari informasi, yang dimana it's meant the standard for local and metropolitan area network meant with the triple E 8012 LAN main family of standard. The dominant standard in the triple E 802 family are 802 Ethernet and 802.11 WLAN. Di sini terdapat Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Alliance is a global non-profit industry trade association developed to promoting the growth and acceptance of WLAN. It is an association of a vendor whose object is to improve the interoperability of products that are based on the 802 standard by certifying vendor for conformance to industry norm and adherence for standard. Di sini kita terdapat pengecekan pemahaman yang sudah saya kerjakan. Di sini which of the following wireless network typically use lower power transmitter for short range? The answer jawaban WPN. Question 2. Which of the following wireless network are specific in the EAAA dengan standard for the 2,4 Hz and 5 GHz radio frequency? The answer is WLAN. Which of the following is a EAAA WPN standard that use a device by ringing process to communicate? The answer is Bluetooth. Number 4, which 802.11 standard actually use the 5 Hz radio frequency? The answer is 802.11a and 802.11ac. Di sini which standard organization is responsible for allocation radio frequency, yaitu itu. Di sini di sini terdapat video mengenai WLAN komponen. Bisa kita lihat di sini. Hello everyone, we are here to talk about wireless LAN components. And with wireless LAN components, I've got a table full of items to bring up. To get started, let's start with the end device and the network device you're connecting to. An end device is going to have a transmitter, receiver, antenna inside of it. Here we have a laptop, and when the laptop screen is open, that antenna is right up here at the top of the laptop screen, which is better signal strength and connectivity. That's going to be an integrated internal antenna up there. In comparison, what if you're running a desktop computer? And maybe your desktop computer doesn't have wireless. Well, what you can do is purchase a card like this that would connect to your motherboard, and with that card, it can have an... Di sini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai wireless needs, yang dimana penerapan nirkabel memerlukan minimal
dua perangkat yang memiliki pemancar radio dan penerima radio yang di-setel ke frekuensi radio yang sama. Ya, perangkat akhir dengan and its nirkabel, perangkat jaringan seperti router and LP wireless di sini. Untuk berkomunikasi secara nirkabel, laptop, tablet, ataupun ponsel dan bahkan mobil terbaru menyertakan NEC wireless terintegrasi yang menyertakan pemancar atau penerima radio. Namun jika perangkat tidak memiliki NIC nirkabel terintegrasi, maka adaptor nirkabel USB dapat digunakan seperti yang ditunjukkan di sini. Ada gambar yang bisa kita lihat banyak perangkat nirkabel yang kita kenal tidak memiliki antena yang terlihat. Antena di sini tertanam dalam ponsel pintar, laptop, dan router nirkabel wireless di sini. Di sini terdapat adaptor nirkabel USB yang bisa kita lihat. Selanjutnya di sini terdapat wireless home router, yang dimana router rumah wireless, yang dimana jenis perangkat infrastruktur yang dikaitkan dan diautentikasi oleh perangkat akhir bervariasi berdasarkan pada ukuran dan persyaratan WLAN. Misal, penggunaan rumahan biasa menghubungkan perangkat nirkabel menggunakan router nirkabel kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, berfungsi sebagai titik akses yang menyediakan akses wireless dari 8012 yang di sini terdapat saklar yang menyediakan saklar internet dari 10, 100 hingga 1004 port duplex penuh untuk menghubungkan perangkat berkabel di sini. Router di sini menyediakan default gateway untuk menghubungkan ke infrastruktur jaringan lainnya. Yang dimana router nirkabel umumnya diimplementasikan sebagai akses nirkabel untuk bisnis kecil atau rumah tangga. Router nirkabel di sini mengiklankan layanan nirkabelnya dengan mengirimkan sinyal yang berisi pengenal set layanan bersama SSD. Perangkat secara nirkabel menemukan SSID dan mencoba mengkaitkan dan mengautentikasi dengannya untuk mengakses jaringan lokal dari internet. Kebanyakan router nirkabel juga menyediakan fitur-fitur canggih seperti akses berkecepatan tinggi untuk mendukung streaming video, pengalaman IP6 yang kualitas lainnya QoS, dan utilitas konfigurasi dan port USB untuk menghubungkan printer atau drive portable. Selanjutnya di sini titik akses nirkabel, meskipun extender jangkauan mudah diatur dan dikonfigurasi, selalu solusi terbaiknya itu memasang titik akses nirkabel untuk menyediakan akses nirkabel khusus ke perangkat pengguna. Klien nirkabel menggunakan NIC wireless mereka untuk menemukan IP terdekat yang mengiklankan SSD mereka. Klien kemudian mencoba untuk berasosiasi dan mengautentikasi dengan IP. Setelah autentikasi, pengguna nirkabel memiliki akses ke sumber jaringan IP Cisco, Mirafigo, ditunjukkan pada gambar di sini. Di sini terdapat kategori apps, yang mana apps dapat dikategorikan sebagai apps autonom atau apps control based. Di sini autonom apps, yang mana these are standalone device configured using a command line interface or a GUI. As shown in the figure, autonomous apps are useful in situations where only a couple of apps are required in the organization. A home route is example of an autonomous apps because the entire
apps configuration based on the device. If the wireless demand increase, more apps will be required. Its apps will operation independent of apps, and its apps will require manual configuration and management. The world become overwhelmed if many apps we need. Di sini terdapat control based apps, yang dimana control based app this device require no initial configuration and are often called lightweight apps. Labs use the lightweight access point protocol to communicate with a VLAN control. As shown in the next figure, control-based apps are useful in situations where many apps are required in the network. As more apps there are at it app is automatically configured and managed by the VLC. Jimmy, notice in the figure the VLC has 4 ports connected to switch infrastructure. These 4 ports are configured as a link aggregation group to bundle them together, much like how Ethernet channel operation like provide redundancy and load balancing. Yang bisa kita lihat di sini ada LV sebagai control base app-nya. Addness, yang dimana sebagian besar app kelas bisnis memerlukan antena eksternal agar dapat berfungsi penuh. Di sini terdapat omnidirectional antennas yang bisa kita lihat di sini. Antenanya yang menyediakan jangkauan hingga 360 derajat dan ideal di rumah di sini. Di sini terdapat directional antenna yang bisa kita lihat yang memberikan direction to sinyal yang lebih luas di sini. Selanjutnya MIMO antennas yang bisa kita lihat. Di sini multiple input output MIMO use multiple antennas to increase available bandwidth to for AEEE. Sini. Jadi di sini terdapat pemahaman mengenai WLAN komponen yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Yang mana di sini pada question pertama, true or false laptop that do not have an integrated wireless can only be attached the network through with connection, yang dimana jawabannya false. Di sini pertanyaan kedua, komponen berikut mana yang terintegrasikan dalam router rumah nirkabel. Di sini disuruh pilih 3, yaitu access point, switch, dan router. Pertanyaan ketiga, benar apa salah? Saat kita memperluas jangkauan jaringan kecil, solusi terbaiknya adalah menggunakan extender jangkauan. Jawabannya yaitu salah. Selanjutnya pada pertanyaan 4, manakah dari berikut yang merupakan perangkat mandiri seperti router yang mana seluruh konfigurasi WLAN berada di perangkat tersebut, yang mana yang sudah dijelaskan tadi yaitu autonomous apps. Di sini pertanyaan terakhir yaitu of the following antennas provide 360 degrees of convert, yaitu omnidirectional jawabannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadar Bizal Gifari. Saya di sini akan menjelaskan tentang switching, routing, and wireless esensial untuk kelas A di bab
12.3 yaitu WLAN operation. Selanjutnya di subbab 12.3.1 yaitu video WLAN operation. The previous topic covered WLAN component. This topic will cover WLAN operation. Click play to view a video about WLAN operation. Di topik sebelumnya itu kita mempelajari tentang WLAN komponen. Nah, sekarang ini di topik ini kita akan mempelajari WLAN operasi. Nah, di video di bawah ini itu mengcover beberapa materi, yaitu infrastruktur mode, ad hoc mode, tethering, basic device set, extended service set, 802.11 frame structure, care sense multiple access collision avoidance, wireless client and AP association, passive and active discovery mode. Selanjutnya di 12.3.2 wireless topology modes. Wireless LAN can accommodate various network topologies. The IEEE standards identifies domain wireless topology modes, ad hoc mode, and infrastructure mode. Tethering is also mode sometimes used to provide quick wireless access. Click each wireless topology mode for more information. Nah, di 12.3.2 ini, lanier kabel itu dapat mengakomodasi berbagai topologi jaringan. Nah, standarnya itu mengidentifikasi dua mode topologi nirkabel utama, yaitu mode ad hoc dan mode infrastruktur. Tethering juga itu termasuk mode yang terkadang digunakan untuk menyediakan akses nirkabel cepat. Nah, di bawah ini ada topologinya di setiap wireless topologi mode. Yang pertama itu ada ad hoc mode. This is when two devices connect wirelessly in peer-to-peer manner without using APIs or wireless router. Example include wireless client connecting directly to each other using Bluetooth or Wi-Fi direct. The IEEE standard refers to an ad hoc network as an independent basic service set. Mode ad hoc itu terjadi saat dua perangkat itu terhubung secara nirkabel dengan cara peer-to-peer. Nah, tanpa menggunakan AP atau router nirkabel. Contohnya itu klien nirkabel yang terhubung langsung satu sama lain menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi direct. Standar IEEE ini menyebut jaringan ad hoc sebagai set layanan dasar independen. Lalu selanjutnya ada infrastruktur mode. Infrastruktur mode, this is when wireless client interconnect via wireless router or AP, such as an WLAN. AP connects to the network infrastructure using the wired distribution system, such as Ethernet. Nah, di infrastruktur mode itu ketika wireless client itu menginterconnect melalui wireless router atau access point, seperti WLAN, access point itu terhubung dengan jaringan infrastruktur menggunakan kabel distribution system, wired distribution system, seperti Ethernet. Lalu yang terakhir ada tethering. Tethering, variation of the ad hoc topology is when a smartphone or tablet with cellular data access is enabled to create a personal hotspot. This feature is sometimes referred to as tethering. A hotspot is usually a temporary quick solution that enables a smartphone to provide the wireless service of a Wi-Fi router. Other device can associate and authenticate with the smartphone to use the internet connection. Nah, di tethering itu variasi dari ad hoc topologi, yaitu ketika smartphone atau tabel dengan data seluler itu mengaktifkan atau mengaktifkan untuk membuat personal hotspot. Nah, fitur ini terkadang itu sering dikenal itu dengan tethering. Nah, hotspot itu biasanya menjadi solusi cepat untuk mengaktifkan smartphone untuk memprovide jaringan ke router Wi-Fi router other device
can associate and authenticate with the smartphone to use the internet connection. Di 12.3.3 BSS and ESS, infrastructure model defines two topology building blocks, a basic service set and an extended service set. Infrastruktur mode infrastruktur itu mendefinisikan dua blok pembangun topologi, yaitu basic service set dan extended service set. Nah, BSS itu set layanan dasar. BSS consists of a single IP interconnecting all associated wireless client. Two BSS are shown in the figure. The circles depict the coverage area for the BSS, which is called the basic service area. Wireless client within the BSA. The layer 2 MAC address of the IP is used to uniquely identify its BSS, which is called the basic service set identifier. Therefore, the BSS ID is the formal name of the BSS and is always associated by the only one IP. Nah, di basic service set itu terdiri dari satu IP yang menghubungkan semua klien nirkabel yang terkait. Nah, dua BSS itu ditunjukkan pada gambar. Lingkaran menggambarkan area jangkauan BSS dan yang disebut basic service area. Jika klien nirkabel itu keluar dari BSS-nya, itu klien tersebut tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung dengan klien nirkabel lain dalam BSA. Alamat MAC layer 2 itu dari IP digunakan untuk mengidentifikasi setiap BSS secara unik yang disebut basic service set identifier. Oleh karena itu, BSS ID adalah nama formal BSS atau secara yang selalu dikaitkan dengan hanya satu IP. Itu topologinya. Lalu selanjutnya ada ESS, Extended Service Set. When a single BSS provides an insufficient coverage, two or more BSS can be joined through a common distribution system into ESS, and ESS is the union of two or more BSS interconnected by a with DS. Each ESS is identified by a SSID, and each BSS is identified by its BSS ID. Wireless client is one BSA can now communicate with wireless client in another BSA within the same ESS. Roaming mobile wireless clients may move from one BSA to another within the same ESS and seamlessly connect. The rectangular area in the figure depict the coverage area within which this member of an ESS may communicate. This area is called the extended service area, ESA. Nah, di extended service set itu ketika single BSS menyiapkan insufficient coverage, itu dua atau lebih dari BSS itu yang bisa dijoinkan melalui common distribution system ke ESS. Nah, di ESS itu dua atau lebih BSS itu interconnected by wired DS, diinterkoneksikan dengan kabel kabel DS. Its ESS itu is identified by SSID and its BSS is identified by its BSS ID. Setiap ESS itu diidentifikasikan dengan SSID dan setiap BSS itu diidentifikasikan by BSS ID. Saya di 12.3.4 IEEE frame struktur paras 2.11 frame struktur. Recall that a layer 2 frame consists of a header, payload, and the frame check sequence section. The frame format is similar to the Ethernet frame format, except that it contains more fields as shown in the figure.
Nah, ingat bahwa semua frame layer 2 itu terdiri dari header, payload, dan bagian frame check sequence. Itu format frame mirip dengan format frame Ethernet, kecuali bahwa ia berisi lebih banyak kolom seperti yang ditunjukkan di gambar ini. All EAA wireless frame contain the following field. Frame control, this identifies the type of wireless frame and contains a field for protocol version, frame type, address type, power management, and security settings. The duration, this is typically used to indicate the remaining duration needed to receive the next frame transmission from a wireless device. Address 1, the address, MAC address of the IP, address 2, transmitter address, MAC address of the sender, address 3, SADA or base SID, 2, MAC address of the destination, which could be wireless device or wired device. From the AP, address 1, receiver address is MAC address of the sender, address 2, transmitter address, MAC address of the AP, address 3, SADA or BSSID, MAC address of the wireless destination, sequence control, this is contains information to control sequencing and fragmented frames. Address 4 is usually missing because it's used to only an ad hoc mode. Payload, this is contains the data of transmission. FCS, this is used for layer 2 error control. Nah, jadi itu tuh semua frame kabel itu berisi bidang-bidang berikut, yaitu yang pertama itu ada frame control, itu mengidentifikasi jenis bingkai kabel dan berisi subbidang untuk versi protokol, jenis frame, jenis alamat, manajemen daya, dan pengaturan keamanan. Di duration, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan durasi tersisa yang diperlukan untuk menerima transmisi frame berikutnya. Di wireless device, yaitu yang pertama itu alamat 1, alamat penerima, itu alamat MAC-nya pengirim. Di alamat 2 itu ada alamat transmitter, yaitu alamat MAC AP. Lalu alamat ketiga ada SADA atau BSSID, itu alamat MAC tujuannya kabel. Lalu ada sequence control, itu berisi informasi untuk mengontrol urutan dan frame yang terfragmentasi. Address 4 itu biasanya hilang karena hanya digunakan dalam mode ad hoc, dan payload itu berisi data yang untuk ditransmisi. Lalu yang terakhir ada FCS, itu digunakan untuk pengendalian error di layer 2. Di 12.3.5 CSMA or CA, VLANs are half duplex shared media configuration. Half duplex means that only one client can transmit or receive it at any given moment. Shared media means that wireless clients can all transmit and receive on the same radio channel. This creates a problem because a wireless client cannot hear while it is sending, which make it impossible to detect a collision. To resolve this problem, VLAN use carrier sense multiple access with collision avoidance as the method to determine how and when to send data on the network. A wireless client does the following. 1. Listen to the channel to see if it is die, which means that it sends no other traffic currently on the channel. The channel is also called the carrier. 2. Sends a request to send RTS message to the AP to request dedicated access to the network. 3. Receive clear to send, receive CTS message from the AP granting access to send. 4. If the wireless client does not receive a CTS message, it waits a random amount of time before restarting the process. After it receives the CTS, it transmits the data
And last 6, all transmission are acknowledged. If a wireless client does not receive an acknowledgement, it assumes a collision occurred and restart the process. Baiklah, selanjutnya di CSMA atau CA itu WLAN itu merupakan konfigurasi media half duplex. Half duplex itu berarti hanya satu klien yang dapat mengirim atau menerima pada saat tertentu. Media bersama berarti semua klien kabel dapat mengirim dan menerima pada saluran radio yang sama. Nah, hal ini menimbulkan masalah karena klien kabel itu tidak dapat mendengar saat sedang mengirim, sehingga mustahil untuk mendeteksi ketabrakan. Untuk mengatasi masalah ini, WLAN itu menggunakan carrier sense multiple access with collision avoidance sebagai metode untuk menentukan bagaimana dan kapan mengirim data pada jaringan. Klien kabel melakukan hal berikut ini. Yaitu yang pertama, mendengarkan saluran untuk mengetahui apakah saluran tersebut sedang tidak aktif, yang berarti saluran tersebut mendeteksi tidak ada lalu lintas lain yang sedang berada di saluran tersebut. Nah, saluran tersebut juga disebut sebagai carrier. Mengirim permintaan untuk mengirim pesan RTS ke IP untuk meminta akses khusus ke jaringan. Yang ketiga, menerima pesan jelas untuk dikirim CTS dari AP yang memberikan akses untuk mengirim. Keempat, jika klien kabel tidak menerima pesan CTS, dia akan menunggu sejumlah waktu acak sebelum memulai ulang proses. Nah, yang kelima itu setelah menerima CTS, ia mengirimkan datanya. Lalu yang terakhir, 6, semua transmisi itu diakui, di-acknowledge. Jika klien kabel itu tidak menerima pengakuan, maka diasumsikan akan terjadi tabrakan dan proses akan dimulai ulang. 12.3.6 Wireless Client and AP Association. For wireless device to communicate over a network, they must first associate with an AP or wireless router. An important part of the IEEE process is discovering a WLAN and subsequently connecting to it. Wireless device complete the following 3-stage process as shown in figure. 1. Discover the wireless IP, authenticate with IP, and last associate with the IP. Asosiasi klien. Agar perangkat nirkabel dapat berkomunikasi melalui jaringan, itu perangkat tersebut harus terlebih dahulu terhubung dengan AP atau router nirkabel. Bagian penting dari proses itu adalah menemukan WLAN dan kemudian menghubungkannya. Perangkat nirkabel menyelesaikan 3 tahap proses berikut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yaitu yang pertama, temukan IP nirkabel, autentikasi dengan IP, lalu associate dengan IP. Berasosiasi dengan IP. In order to have a successful association, a wireless client and IP must agree on specific parameters. Parameter must then be configured on the AP and subsequently on the client to enable the negotiation of a successful association. 1. SSID. The SSID name appears in the list of available wireless network on the client. In larger organization that use multiple VLAN to segment traffic, its SSID is mapped to one VLAN. Depending on the network configuration, several APs on the network can share a common SSID. Password. This is required from the wireless client to authenticate to the AP. 3. Network mode. This refers to the EAA, ABG, and AC AD WLAN standard. APS and wireless router can operate in a mixed mode, meaning that they can simultaneously support client connecting via multiple standards. Security mode. This refers to the security parameter settings such as WEP, WPA, or WPA2, which enable the highest security level supported.
Channel setting, this refers to the frequency bands used to transmit wireless data. Wireless router and APS can scan the radio frequency channels and automatically select an appropriate channel setting. The channel can also be set manually if there is interface with another IP or wireless device. Selanjutnya di 12.3.7 passive and active discover mode. Wireless device must discover and connect to an IP or wireless router. Wireless client connect to the IP using a scanning probing process. This process can be passive or active. Perangkat nirkabel itu harus menemukan dan terhubung ke IP atau router nirkabel. Nah, klien nirkabel yang terhubung ke IP itu menggunakan proses pemindaian, probing. Proses ini itu dapat bersifat aktif atau pasif. Nah, di mode pasif itu in a passive mode the IP openly advertise its service by periodically sending the broadcast beacon frame containing the SSID support standard and security setting. In a passive mode, the AP openly advertise its service by periodically sending broadcast beacon frames containing the SSID support standard. And security settings. The primary purpose to the beacon is to allow wireless client to learn which network and IP are available in a given area. This allows in the wireless client to choose which network and IP to use. Di passive mode itu IP membuka advertise untuk service by periodically secara periode untuk mengirimkan broadcast beacon frame ke containing berisi SSID, support standard, dan security setting. Nah, the primary purpose, tujuan utamanya itu untuk beacon itu allow wireless, memberikan akses wireless client untuk belajar which network, untuk mengetahui jaringan mana dan IP yang tersedia di area tersebut. Nah, selanjutnya di active mode. In active mode, wireless client must know the name of the SSID. The wireless client initiate the process by broadcasting a probe request frame on multiple channels. The probe request include the SSID name and standard support. APs configured with the SSID will send a probe response that includes the SSID support standard and security setting. Active mode may be required if an AP or wireless router is configured to not broadcast beacon frame. A wireless client could also send a probe request without SSID name to discover nearby WLAN network. APs configured to broadcast beacon frame will respond to the wireless client with a probe response and provide the SSID name. AP with the broadcast SSID feature disabled do not respond. Di active mode itu wireless client itu harus tahu nama SSID-nya. Lalu di wireless client itu menginisiasi prosesnya dengan broadcasting probe request frame di multiple channel. Lalu the probe request include di probe request itu berisi SSID name dan standar support. Nah, APs itu mengkonfigurasi dengan SSID itu akan mengirimkan probe respon yang itu responnya berisi SSID, support standard, dan security setting. Lalu di active mode itu mungkin akan membutuhkan jika active mode itu mungkin akan dibutuhkan
jika di AP atau wireless router itu dikonfigurasi untuk tidak broadcast beacon frame. Di 12.3.8 check understanding VLAN operation. Which wireless topology mode is used to by device connect in peer-to-peer network? Jawabannya itu ad hoc. Dia akan membutuhkan dia akan digunakan dengan two device yang itu dikoneksikan dengan peer-to-peer. Lalu question 2, true or false, an ESS created when two or more BSS need to be joined to support a roaming client. Benar, karena ESS itu harus dibuat ketika dua atau BSS lebih itu dijoinkan menggunakan support roaming client ke support roaming client. Question 3, how many address fields are in the wireless frame? Itu ada 4 address field. Ada address 1, address 2, address 3, address 4 yang kita sebutkan di atas tadi. Question 4, what is the term of an AP that openly advertise its service periodically? Passive. Lalu question 5, what is the term of an AP that does not send a beacon but waits a client to send probes? Itu active, seperti yang kita sebutkan tadi di atas tuh. Dia nggak mengirimkan beacon, namun menunggu klien untuk mengirimkan probes. Lalu selanjutnya ada di 12.4 itu CAP WAP operation. Video CAP WAP itu in the previous topic you learn about WLAN operation. Now you will learn about control and provisioning of wireless access point. Click play to video about control and provisioning of wireless access point protocol. Di topik sebelumnya itu kita telah belajar tentang WLAN operation. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang control and provisioning of wireless access point atau CAP WAP. Nah, video di bawah ini tuh akan menjelaskan tentang control and provisioning of wireless access point, function, split media access control, MAC architecture, DTLS encryption, flex connect APS. Nah, selanjutnya di 12.4.2, Introduction to CAP WAP. CAP WAP is an IEEE standard protocol that enables WLC to manage multiple APS and APs and WLANs. CAP WAP is also responsible for the encapsulation and forwarding of WLAN client traffic between an WLC. CAP WAP is based on LWAPP but adds additional security with the datagram transport layer security (DTLS). CAP WAP establishes tunnels on user datagram protocol UD ports. CAP WAP can operate either over IPv4 or IPv6 as shown in the figure. But use IPv4 by default. IPv4 and IPv6 both use UDP ports 5246 and 247 and port 5246 is for CAP WAP's control message used by the WLC to manage the AP, and port 5247 is used by CAP WAP to encapsulate data packet traveling to and from wireless client. However, CAP WAP tunnels use different IP protocol in the packet header. IPv4 use IP protocol 17 and IPv6 use IP protocol 136. CAP WAP itu adalah IEEE standar protokol yang itu mengaktifkan enables WLC to manage
untuk memanage multiple IP dan VLAN. Si IP-WIP itu juga responsible untuk enkapsulasi dan forwarding, meneruskan VLAN client traffic antara IP dan WLC. Si IP-WIP juga itu berbasis LWAPP, tapi menambahkan beberapa security yaitu datagram transport layer security (DTLS). Si IP-WIP juga established tunnels on user datagram protocol UDP ports. Si IP-WIP itu juga bisa beroperasi ketika over IPv4. Bisa beroperasi mau dari IPv4 atau IPv6 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Tapi dia itu menggunakan IPv4 secara default. Ini gambarnya. Ini mau IPv4 atau IPv6 itu si IP-WIP itu bisa, tapi defaultnya itu di IPv4. Saya di 12.4.3 split MAC architecture. A key component of IP-WIP is the concept of a split media access control MAC. The IP-WIP split MAC concept does all the function normally performed by individual IPs and distribute them between two functional components. IP MAC function to WLC MAC function. The table shows some of the MAC function performed by each. Kunci dari komponen dari si IP-WIP itu adalah konsep dari membelah media access control, membelah split, membelah MAC. Dari si IP-WIP split MAC, si IP-WIP itu mengsplit MAC konsep, membagikan MAC konsep yang melakukan semua fungsi secara normal yang diperform dari individual access point dan mendistribusikan mereka ke antara dua fungsional komponen, yaitu MAC function lalu di WLC MAC function. Nah, tabel di bawah ini akan menunjukkan beberapa MAC function yang diperform dari masing-masing. MAC function, beacons and probe response itu WLC MAC function itu authentication, packet acknowledgement and retransmission itu association and reassociation of roaming client, frame queuing, and packet prioritization, frame translation to order protocol, lalu MAC layer data encryption and data decryption itu termination of EEE traffic on a wired interface. Lalu di 12.4.4 DTLS encryption. DTLS is a protocol which provides security between the AP and the WLC. It allows them to communicate using encryption and prevent eavesdropping and tampering. DTLS is enabled by default to secure the IP-WIP control channels, but is disabled by default for the data channel. As shown in the figure, all IP-WIP management and control traffic exchange between an AP and WLC is encrypted and secured by default to provide control and privacy and prevent man-in-the-middle attack. IP-WIP data encryption is optional and is enabled per AP. Data encryption and requires a DTLS license to be installed on the WLC prior to being enabled on AP. And when enabled, all WLAN client traffic is encrypted at the AP before being forwarded to WLC and vice versa. DTLS itu protokol yang dimana itu menyediakan security antara AP dan WLC. Itu memberikan mereka
akses untuk mengkomunikasi menggunakan enkripsi dan menghadang mereka dari eavesdropping atau tampering. Nah, di TLS itu dihidupkan secara default untuk mengsecure si IP-WIP control channel, tapi itu di nonaktifkan secara default untuk data channel. Seperti yang dilihat di gambar di bawah ini. Si IP-WIP TLS encryption enabled by default. Nah, di bawah ini di disable karena itu untuk data channel. Kayak di 12.4.5 Flex Connect APIs. Flex Connect is a wireless solution for branch office and remote office deployment. It lets you configure and control access point in the branch office from the corporate office through the WLAN link without deploying a controller in each office. There are two modes of operation for the Flex Connect IP. One, connected mode. The WLC is reachable. In this mode, the Flex Connect IP has GAP-WAP connectivity with its WLC and can send traffic through the GAP-WAP tunnel. As shown in the figure, the WLC performs all its GAP-WAP function. Two, standalone. The WLC is unreachable. The Flex Connect has lost or failed to establish GAP-WAP connectivity with the WLC. In this mode, Flex Connect IP can assume some of the WLC functions such as switching client data traffic locally and performing client authentication locally. Lalu di subbab ini Flex Connect APS. Flex Connect itu adalah wireless solution untuk branch office dan remote office deployment. Nah, itu tuh memberikan kita memudahkan kita untuk mengkonfigurasi dan kontrol akses poin di branch office dari corporate office melalui WN1 link tanpa mendeploy controller di setiap kantor office. Di sini ada dua mode dari operation untuk Flex Connect API. Yang pertama ada connected mode, di WLC is reachable. WLC-nya itu didapat digapai, tercapai. Lalu yang kedua ada standalone mode, di WLC-nya itu tidak tercapai, tidak dapat diakses. Branch office, corporate office. Nah, yang branch office itu bisa menggunakan Flex Connect API, corporate office, standalone mode. Lalu selanjutnya ada di 12.4.6 check your understanding CAP-WAP operation. Question 1, what IP version does CAP-WAP support? IPv4 by default but can configure IPv6. Nah, di sini jawabannya IPv4 secara default, tapi itu juga dapat CAP-WAP juga dapat dikonfigurasi kan IPv6. What UDP ports and IP protocol are used by CAP-WAP for IPv4? Seperti yang di atas tadi, itu ada UDP portnya itu ada 17, ada 5246 dan 5247. Lalu selanjutnya di question 3, what UDP port and IP protocol are used CAP-WAP for IPv6? Nah, seperti yang di atas juga yang sudah dijelaskan, itu portnya itu ada 136, 5246 dan 5247. Question 4, in the split MAC architecture for CAP-WAP, which of the following are the responsibility of the AP? Sus 4. Packet acknowledgement and retransmission, lalu ada beacon and probe response, lalu yang ketiga ada MAC layer, data encryption and decryption, lalu yang terakhir ada
frame queuing, and packet prioritization. Yang terakhir, in the split MAC architecture for CAP-WAP, which of the following are the responsibility of the WLC to support? Yang pertama itu ada authentication, yang kedua itu ada associated and the association of roaming client, ketiga ada termination of IEEE traffic on wired interface, terakhir ada frame translation to other protocol. Question 6, true or false, the TLS is enabled by default on the control and data CAP-WAP tunnels. False, the TLS itu tidak dihidupkan secara default untuk di control dan data CAP-WAP tunnel. Nah, question 7, which of the following statement are true about modes of operation for a flex connect AP? Choose two. Yang pertama itu ada in standalone mode, itu the WLC is unreachable, ya tidak dapat digapai, dan DAP switch local traffic and perform client authentication locally. Lalu yang kedua ada in connect mode, the WLC itu dapat digunakan, reachable, and perform all its CAP-WAP function. Lalu selanjutnya ada di 12.5 channel management. 12.5.1 frequency channel saturation. Wireless LAN device have transmitter and receivers tuned to specific frequency of radio wave to communicate. A common practice is on frequency to be allocated as range. Used range are thus then split into small range and called channels. If the demand for a specific channel is too high, that the channel is likely to become oversaturated. The saturation of the wireless medium degrades the quality of the communication. Over the years, a number of techniques have been created to improve wireless communication and alleviate saturation. This technique mitigate channel saturation by using the channels in more efficient way. Wireless LAN device itu memiliki transmitter dan menerima LAN to specific frekuensi, untuk spesifik frekuensi dari radio, jadi gelombang radio untuk berkomunikasi. Common practice itu common practice untuk frekuensi to be allocated, untuk dialokasikan sebagai range. Such range itu akan di split menjadi jadi kecil, range yang disebut juga channels. Click as frequency channel saturation technique for more information. Di sini ada 3 channels saturation technique. Ada di SSS, di SSS, phase SS, lalu yang terakhir ada OFDM. 12.5.2 channel selection, a practice for VLANs requiring multiple APs is to use non-overlapping channels. For example, the standard operates in the 2.4 GHz to 2.5 GHz spectrum. The 2.4 GHz band is subdivided into multiple channels. Each channels are allotted 222 MHz bandwidth and is separated from the next channels by 5 MHz. The standards identifies 11 channels for North America as shown in the figure. 13 in Europe and 14 in Japan. 2.4 GHz overlapping channels in North America.
Ya, contoh overlapping channel di North America. Interface occurs when the one signal overlaps a channel reserved to another signal, causing possible distortion. The best practice for 2.4 GHz VLANs that require multiple APs is to use non-overlapping channels. Although most modem APS will do automatically. If there are 3 adjacent APS, use channel 1, 6, and 11 as shown in the figure. 2.4 GHz non-overlapping channel for 802.11 B atau G atau N. Panjang juga. Lalu di 5 GHz first 8 non-interfering channels, as with 2.4 GHz VLANs, choose non-interfering channels when configure multiple 5 GHz APS that are adjacent to each other, as shown in figure. Seperti yang terlihat ya gambar, itu 24 GHz VLAN itu memilih non-interfering channel ketika mengkonfigurasikan beberapa 5 GHz APs yang itu adjacent untuk ke semuanya, untuk ke yang lainnya, to each other, seperti yang dilihat di gambar ini. Ini 5 GHz non-interfering channels for 802.11.11a atau N atau AC. 12.5.3 Plan a VLAN deployment. The number of users supported by a VLAN depends on the geographical layout on the facility, including the number of bodies and devices that can fit in the space. The data rates users expect the use of non-overlapping channels by multiple APS in ASS and transmit power settings. When planning the allocation of AP, the approximate circular coverage area is important, as shown in the figure, but there are additional recommendations. If AP are to use existing wiring, or if there are locations where APS cannot be placed, note this location on the map. Not all potential resource of interface, which can include microwave ovens. Source interface, which can include microwave ovens, wireless video cameras, fluorescent light, motion detectors, or any other device that use the 2.4 GHz range. Position APS above obstruction. Position APS vertically near the ceiling in the center of each coverage area, if possible. Position APS in location where users are expected to be. For example, conference rooms are typically a better location for APS than a hallway. If an IEEE network has been configured for mixed mode, the wireless client may experience lower than normal speeds in order to support the older wireless standards. When estimating the expected coverage area of an IP, realize that this value varies depending on the VLAN standard of mixed standard that are deployed, the nature of the facility, and the transmit power that the IP is configured for. Always consult the specification for the IP
when planning for coverage areas. Ya, ada topologinya. Lalu di terakhir ada 12 trigonometric path, check your understanding, channel management. Which following modulation technique rapidly switch a signal among frequency channels FHESS, FHSS. Which of the following modulation technique spreads a signal over a larger frequency band? DSSS. Which of the following modulation technique is used in the new 802.11x standar? Itu OFDMA. Lalu question 4, how many channels are available for the 2.4 GHz band in Europe? Itu 13. Question 5, how many channels are available for the 5 GHz band? Yaitu 24. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya di modul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiawan di sini saya akan menjelaskan di bagian modul 12, yaitu yang berjudul WLAN Concept, tapi saya mendapat di bagian 12.6 WLAN Bridge. Jadi di sini WLAN Bridge ini WLAN Bridge itu ancaman VLAN. Jadi di sini ada video. This reviews VLAN, the component and the configuration. Here you learn about click the play. As we dive into wireless local area network. Lanjut, sini ada 12.6.2 wireless security overview. A VLAN is open to anywhere within of the range of the appropriate credentials to associate to it with the wireless knowledge of the oraking techniques. Attack can be generated by outside discreetly employees. Jadi artinya itu tinjauan keamanan nirkabel. WLAN ini terbuka untuk siapa saja yang berada dalam jangkauan AP dan memiliki kredensial yang sesuai dengan terhubung dengannya. Dengan nirkabel yang pengetahuan tentang teknik peretasan, itu penyerang mungkin tidak secara fisik memasuki tempat kerja mendapatkan akses ke WLAN-nya. Serangan dapat dilakukan oleh pihak luar, karyawan yang tidak puas, dan bahkan secara tidak sengaja oleh karyawan. Secara khusus rentan terhadap beberapa ancaman, yang itu yang pertama interferensi data, menyusup nirkabel, serangan denial of service atau DOS, dan yang terakhir ada AP palsu. Lanjut, DOS attack. Wireless DOS attack can be resolved. Yang pertama ada improperly configured device. Configuration error can disable the WLAN. For instance, an administrator could agently alter a configuration and disable network. Dan yang kedua, a malicious user intentionally interfering with the wireless communication. Yang ketiga ada accidental interface. Jadi di sini itu artinya serangan DOS. Serangan DOS nirkabel dapat disebabkan ada 3. Yang pertama tadi itu perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak tepat. Kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan WLAN. Misalnya, administrator dapat secara tidak sengaja mengubah konfigurasi dan menonaktifkan jaringan. Dan yang kedua ada pengguna jahat yang sengaja. Yang ketiga ada gangguan yang tidak disengaja. WLAN ini rentan gangguan dari perangkat nirkabel yang termasuk oven, microwave, telepon nirkabel, dan monitor. Lanjut, seperti ini contohnya pada gambar ini. Nah, jadi baik penjelasan pada gambar ini itu
Resiko serangan DNS akibat perangkat yang tidak dikonfigurasi dengan benar secara berbahaya diperkuat semua perangkat, menjaga keamanan kata sandi dibuat cadangan, dan pastikan semua perubahan konfigurasi diterapkan di luar jam kerja. Pantau WLAN untuk setiap masalah, interferensi yang tidak sengaja atau atasi yang setelah muncul. Lanjut. Di sini ada root access point. Root is an AP or wireless router that has been connected to corporate network without explicit authorization and against corporate policy. Once connected, the root AP can be used by attacker to capture MAC address. A personal network hotspot could be used for the example the user secure network is enabled this authorization. Windows host become Wi-Fi AP to prevent installation of the root apps. Organization must configure VLC with root policies and in the figure the monitoring software to actively monitor the radio spectrum the for unauthorized apps. Jadi artinya itu titik akses yang nakal itu. AP nakal ini atau yang tadi AP roach. AP roach itu adalah AP yang router nirkabelnya yang terhubung dengan jaringan perusahaan tanpa otorisasi yang jelas dan melanggar kebijaksanaan perusahaan. Siapapun yang memiliki akses ke tempat tersebut dapat memasang dengan sengaja atau tidak sengaja. Setelah terhubung, AP jahat akan digunakan untuk penyerang menangkap alamat MAC, menangkap pakai data, mendapatkan akses sumber daya jaringan, dan melancarkan serangan man in the middle. Ini ada hotspot jaringan pribadi. Juga dapat digunakan sebagai AP jahat. Misalnya, pengguna dapat akses jaringan aman, mungkin karena host Windows resmi, mereka menjadi AP Wi-Fi. Dengan demikian, langkah-langkah keamanan dapat dihindari perangkat tidak resmi, yang kini dapat mengakses sumber daya sebagai perangkat bersama. Untuk mencegah pemasangan AP jahat, itu organisasi harus mengonfigurasi VLC dengan kebijakan AP jahat seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Menunjukkan memantau spektrum radio untuk AP yang tidak sah. Seperti yang di sini ya guys. Lanjut ada man in the middle attack. In the middle atau MITM itu attack. The hacker is the position in the between two legitimate entities in order to read or modify data that between the parties. A popular MITM attack is called evil twin attack. Whereas client attempting to connect a VLAN the same SSD offering wireless access. Diverting attack the MITM, the VLAN infrastructure, signature monitoring network. Baik, saya di sini akan menjelaskan dulu sini ya guys. Serangan man in the middle. Itu dalam serangan man in the middle atau MITM itu peretas ditempatkan di antara dua entitas yang sah untuk membaca atau mengubah data yang dikirimkan kedua belah pihak. Serangan MITM ini nirkabel populer disebut serangan evil twin AP, di mana penyerang memperkenalkan AP palsu yang mengonfigurasi dengan SSD yang sama dengan AP yang sah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini lokasi menawarkan WiFi gratis seperti bandara, kafe, restoran itu tempat yang sangat populer untuk jenis serangan karena autentikansi yang terbuka. Nah, lanjut, klien kabel yang mencoba terhubung ke WLAN itu melihat dua AP dengan SSD yang menawarkan akses kabel. AP yang berada dekat AP jahat itu memungkinkan besar akan terhubung dengannya. Lalu lintas pengguna kini dikirim ke AP jahat yang kemudian menangkap ke data meneruskan ke AP yang sah seperti yang ditunjukkan pada gambar lalu lintas di bawah ini.
terakhir, mengalahkan serangan seperti serangan MATM pada kecanggihan infrastruktur WLAN dan kewaspadaan dalam memantau aktivitas jaringan. Lanjut. Sini ada kuis yang udah saya kerjakan ya guys sebelumnya. Sini ada video yang udah kita tonton. Sini yang berjudul materinya SSD cloaking and a MAC address filtering. Wireless signal can the travel through solid the matter such as the ceiling, floors, walls, outside of the home or the space of office space without straying security measure in place. Installing a weak WLAN can be equivalent of the putting Ethernet port anywhere, even outside. Seperti ini contohnya. Di sini ada MAC address filtering. An administrator permit ordering client wireless access the base of the physical hardware address. Di sini original authentication the methods. Talk that's the feature while the user reality SSD cloaking MAC address filtering while the crafty intruder. SSD discovery and the broadcast and the team the address the spoken. Baik, di sini saya akan mentranslasikan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya guys. Jadi di sini itu artinya tuh penyamaran di sini tuh ini penyamaran SSD dan penyaringan alamat MAC address. Jadi sinyal nirkable dan melewati benda padat seperti langit-langit, lantai, dinding, bagian luar rumah atau ruang kantor tanpa langkah-langkah keamanan yang ketat. Memasang WLAN dapat disamakan dengan menempatkan port Ethernet di mana-mana, bahkan di luar ruangan, untuk mengatasi ancaman terhadap pemasuknya penyusup, nirkable dan melindungi data. Dua fitur keamanan dan digunakan untuk sebagian besar router. Itu ada penyamaran SSD. Di sini ada beberapa router nirkable memungkinkan bingkai suar SSD dinonaktifkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Klien itu mengonfigurasi SSD manual untuk hubung ke jaringan seperti ini. Nah, di sini MAC address filtering atau penyaringan alamat MAC address. Jadi administrator dapat mengizinkan atau menolak akses nirkable klien secara manual berdasarkan alamat perangkat keras MAC fisika mereka. Pada gambar router dikonfigurasi untuk mengizinkan alamat MAC yang digunakan alamat MAC berbeda. Dapat bergabung dengan WLAN 2,4 GHz seperti yang di bawah ini. Dia mengonfigurasi wireless portnya itu 2,4 GHz. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah metode autentikasi asli. Jadi, meskipun kedua fitur ini akan menghalangi sebagian besar pengguna, kenyataannya adalah bahwa penyamaran SSD itu maupun penyaringan alamat MAC address tidak akan menghalangi pengusup yang licik. SSD mudah ditemukan, bahkan jika AP menyiarkan dan alamat dipalsukan. Ada dua jenis autentikasi yang standar. Yang pertama itu Open System Authentication dan Share Key Authentication atau autentikasi sistem terbuka. Setiap klien nirkable harus dapat terhubung dengan mudah dan hanya boleh digunakan dalam situasi yang tidak mengutamakan keamanan, seperti menyediakan akses internet gratis ke kafe, hotel, dan di daerah terpencil. Yang kedua, autentikasi kunci bersama.
menyediakan mekanisme seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk mengautentikasi dan mengenkripsi dan data antara klien, Nirkabel, dan API. Namun, kata sandi harus dibagikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak agar dapat terhubung. Di sini ada bagian melakukan autentikasi. Lanjut, ada metode autentikasi kunci atau Shared Key Authentication Methods. Di sini authentication methodnya ada wire the equivalent atau WEP, yang kedua ada Wi-Fi protection atau WPA, yang ketiga ada WPA2, dan yang keempat ada WPA3. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Ini tuh metode autentikasi, dan di sini ada keterangannya atau description. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari yang WEP. Privacy setara kabel. Spesifikasi 802.11 asli dirancang untuk mengamankan data menggunakan metode enkripsi reverse capture 4 dengan kunci statis, namun kunci tersebut tidak pernah berubah saat bertukar paket. Hal ini memudahkan peretasan. Web direkomendasikan tidak boleh menggunakan. Dan yang kedua ada akses terlindungi WiFi atau WPA. Standar WiFi aliansi atau yang digunakan WP itu tetap mengamankan data dengan algoritma enkripsi temporal key integrity protocol atau TKIP yang jauh lebih kuat. Yang ketiga ada WPA2. WPA2 adalah standar industri terkini untuk mengamankan jaringan nirkabel standar digunakan untuk advanced encryption. The standar AES atau AES ini dianggap sebagai protokol enkripsi terkuat. Yang ketiga ada WPA3. Keamanan WiFi generasi berikutnya itu adalah mendukung WPA3 menggunakan metode keamanan terbaru, melarang protokol lama yang sudah ketinggalan zaman dan memerlukan penggunaan Protection Management Frames atau PMF. Tapi WPA3 ini belum tersebar luas di Indonesia. Lanjut ke bawah. Ini ada authentication home user. Di sini ada dua, home router typically to cause authentication. Di sini tuh router rumah biasanya memiliki dua pilihan, yaitu ada WPA dan WPA2 dan WPA2. Ini menunjukkan salah satu metode autentikasi WPA2. Yang pertama ada pribadi, yang kedua ada enterprise. Ini lanjut ada encryption methods. Encryption is the protection data has captured encrypted data the time of the following encryption protocol. Yang pertama ada temporal key integrity protocol atau TKIP, yang kedua ada advanced encryption dan standar AES. Baik, di sini ada metode enkripsi. Enkripsi ini digunakan untuk melindungi data. Penyusup menangkap data terenkripsi, lalu akan menguraikannya dalam waktu yang wajar. Di sini ada dua standar yang digunakan untuk WPA dan WPA2. Yang pertama ada TKIP. TKIP ini adalah yang digunakan untuk WPA protokol, yaitu menyediakan dukungan untuk peralatan WLAN lama dengan mengatasi keamanan awal yang terkait dengan metode enkripsi WEP 802.11. Protokol ini digunakan untuk WEP memuatkan layer 2 menggunakan TKIP melakukan message integrity check atau MIC. Yang kedua ini ada advanced encryption dan standar AES atau AES. Ini adalah enkripsi yang digunakan oleh WPA2. Metode ini disukai karena merupakan metode enkripsi yang jauh lebih kuat yang menggunakan context share mode dengan block chaining message. Nah, di sini ada pada gambar di bawah ini adalah WPA2 dengan enkripsi AES 24 GHz. Seperti
Itu yang di bawah ini. Sini ada authentication the enterprise atau authentication di perusahaan. In network security requirement, the additional authentication or login requests do grant wireless client such access. Jadi dalam keamanan jaringan itu persyaratan keamanan yang lebih ketat, autentikasi yang login diperlukan untuk memberikan akses tersebut kepada klien dan kabel. Di sini ada 3 alamat IP, server radius. Ini adalah alamat yang server radiusnya itu dapat dijangkau. Yang kedua ada port UDP yang ditetapkan secara resmi 1812 untuk autentikasi radius. Yang ketiga ada kunci bersama digunakan untuk mengautentikasi HP dengan server radius. Nah, di sini ada pada gambar di bawah ini mengonfigurasi router dengan autentikasi WPA2 Enterprise menggunakan enkripsi AES. Lanjut 1278 WPA3. Di sini tuh pada saat artikel ini ditulis perangkat yang mendukung autentikasi WPA3 belum tersedia, namun WPA2 lebih dianggap aman. Jadi di sini ada 4 fitur yang direkomendasikan dari WPA3 ini: WPA3 pribadi, WPA3 perusahaan, jaringan terbuka, dan pengenalan internet untuk segala atau IoT. WPA3 pribadi ini adalah personal pelaku ancaman dapat mendengarkan jabat tangan antara klien kabel dan HP menggunakan serangan brute force untuk mencoba menebak PSK. Yang tua ada WPA perusahaan ini. Enterprise masih menggunakan autentikasi 8021X atau EAP. Akan tetapi WPA3 ini Enterprise memerlukan penggunaan rangkaian kriptografi 192 bit dan menghilangkan pencampuran protokol keamanan untuk standar 802.11 sebelumnya. Lanjut ada jaringan terbuka. Jaringan terbuka ini adalah di WPA2 mengirimkan lalu lintas pengguna dalam bentuk teks yang jelas dan tidak diautentikasi. WPA3 ini jaringan WiFi publik terbuka dalam bentuk autentikasi apapun. Yang terakhir ada pengenalan IoT. Meskipun WPA2 meletakkan WiFi Protection Stop atau WPS itu mengaktifkan perangkat dengan cepat tanpa mengonfigurasi terlebih dahulu. WPS rentan terhadap berbagai serangan dan direkomendasikan. Lebih jauh lagi perangkat yang tidak memiliki GUI. Cara mudah untuk terhubung ke jaringan kabel itu adalah Device Processing Protocol atau DPP dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, baik, di sini ada quiz yang sudah dikerjakan. Baik, di sini tuh 128 with the island thesis module. Jadi jadi di sini tuh kayak rangkuman dari modul 12 ini ya guys. Nah, jadi saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia aja supaya terdengar lebih jelas. Yang disuka dari pelajaran ini tuh WLAN adalah jenis jaringan umum di rumah kantor, di lingkungan kampus, jaringan kabel, distandarkan pada standar IEEE. Nah, dapat diklasifikasikan jadi 4 jenis utama: WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Teknologi wireless yang menggunakan radio untuk mengirim dan menerima data. Untuk berkomunikasi secara kabel, sebagai perangkat menyediakan NIC, kabel terintegrasi menggabungkan
pemancar atau penerima radio. Baik, terima kasih. Dari modul 12 ini itu saja yang bisa kami jelaskan dari modul 12 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf dan teman-teman saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.